Baik, kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didik Bayi Haji Arif selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan yang kami hormati seluruh alumni, terutama yang hadir secara luring ataupun daring, yang kami banggakan. Dan yang selanjutnya yang kami sayangi teman-teman mahasiswa, terutama Student Employment Prodi PPKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara bincang alumni Prodi PPKN UAD 2024. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu semuanya, acara kali ini adalah acara temu alumni. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama nantinya. Acara yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan berisi sambutan yang akan diisi oleh Bapak Didik Bayi Haji Arif selaku Ketua Program Studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan Jakarta. Yang sebelumnya akan dibuka dengan doa. Yang selanjutnya adalah langsung pada acara sesi pertama. Sesi pertama yaitu diisi oleh 3 narasumber. Narasumber yang pertama adalah Mas Dadang Arif Dwi Saputra, SPDGR. Beliau adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang selanjutnya akan diisi oleh Mbak Rizky Nailatul Faumi, SPDGR. Beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah negeri di Wonosobo. Yang selanjutnya adalah Mbak Dwi Arumsari, SPDGR. Beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah negeri di Bengkulu. Ini suatu kebanggaan juga untuk kita semuanya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi kedua, yaitu adalah sesi temu alumni PPKN UAD. Akan tapi ini nanti akan ada pengaturan jadwal yang cukup kondisional antara sesi 2 dan sesi 3 nantinya. Makanya untuk itu Bapak dan Ibu kami harapkan untuk dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir karena ada beberapa informasi penting berkaitan dengan alumni yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, sesi 2 ini nanti akan didahului oleh Mbak Khoniatur Rohmah SPD sebagai surveyor tim research study program studi PPKN. Ini menjadi hal yang cukup penting yang nanti harus kita simak bersama. Dan sesi yang terakhir adalah baru sesi temu alumni yang akan diisi oleh Bapak Ahmad Fahrizal MPD selaku Ketua Kamada PPKN UAD. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah demikian adalah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Untuk acara selanjutnya adalah pembukaan. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Didik Bayi Haji Arif MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita alhamdulillah diperkenankan untuk bertemu, bersilaturahmi secara blended. Ada yang hadir secara luring di SM Tower di ruang Buya Syafi'i. Kemudian Ibu Bapak Saudara-saudara hadir juga secara daring dari tempat Ibu Bapak Saudara masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya, sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta kepada kita sekalian. Mudah-mudahan tercatat sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Mas Ahmad Farizal, Ketua Kamada, begitu ya sebutannya ya, nama organisasinya. Ketua Kamada, Keluarga Alumni Ahmad Dahlan, Kamada PPKN. Kemudian para narasumber lain yang sudah hadir luring, Mbak Aliski Nailatul Fauni, SPD GR, gitu ya. Nah, sekarang sudah ada tambahan GR. Kemudian Mbak Khadiatur Rahman nanti akan berbagi tentang berbagi tentang treasure study, karena Mbak Rahmah sebagai surveyor, ya, surveyor artinya tim dari universitas yang diminta untuk mensurvei para alumni. Kemudian yang nanti akan segera bergabung juga Mas Dadang, Mas Dadang Arif Dwi Saputra. Tadi izin masih di perjalanan. Kemudian yang narasumber yang sudah gabung secara daring, Mbak Dwi Arumsari, SPDGR. Terima kasih Mbak Dwi Arumsari di Bengkulu ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara para alumni yang sudah bergabung, termasuk juga Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, juga di sini hadir secara luring adalah mahasiswa penerima beasiswa karya di program studi PPKN. Ya, perlu kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ini kita namakan dengan Bincang Alumni. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah menyelenggarakan Bincang Alumni untuk tema tertentu. Untuk kali ini, Bincang Alumni ini agak spesial karena kita rangkai di dalamnya 3 kegiatan atau 3 sesi. Sesi yang pertama adalah alumni berbagi. Kemarin, tepatnya sampai tanggal berapa? Tanggal 15 Mei kalau tidak salah, para alumni itu kan ada kesempatan untuk mengikuti program PPG Prajabatan. Nah, banyak yang bertanya tentang PPG Prajabatan karena kebijakan ya, tentang PPG Prajabatan ini ternyata setiap tahun itu tidak mesti sama. Ya, ada perubahan regulasi, perubahan aturan, mekanisme, dan lain sebagainya. Dan kemudian bahwa PPG ini menjadi amat penting sekarang ditempuh gitu ya oleh lulusan calon guru agar bisa dinyatakan sebagai guru profesional. Bagaimana caranya, mekanismenya yang selama ini ya kita masih mengikuti aturan dari tingkat nasional.
Program studi PPKN UAD ini terpilih begitu ya di antara prodi-prodi PPKN yang menyelenggarakan PPG di UAD. Jadi di UAD ada beberapa program studi yang sudah bisa menyelenggarakan PPG walaupun terfokus gitu ya diselenggarakan secara terpusat oleh yang namanya program studi PPG UAD. Nah, kita sebagai program studi PPKN menyelenggarakan bidang PPG dulu PPKN, kemudian yang terakhir itu yang Daljat terakhir bidang pendidikan Pancasila. Kemudian sekarang kita sedang juga membimbing para mahasiswa 3 gelombang PPG Prajabatan. PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, kemudian gelombang 2 tahun 2023, dan gelombang 1 tahun 2024. Nah, ada di antara alumni ini juga yang sekarang sedang mengikuti PPG Prajabatan di UAD gitu ya. Nah, untuk kepentingan itu kami memandang karena kita sudah punya lulusan dari prodi yang kemarin sudah mengikuti PPG dan dinyatakan lulus, ya, dinyatakan lulus 3 orang ini sebagai narasumber, maka kami memandang kita beri kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana PPG Prajabatan itu kemarin ditempuh. Ada Mas Dadang, PPG Prajabnya di UNY, kemudian sekarang ngajar di SMA Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian Mbak Rizky Elatul Paudi, PPG-nya di UNJ juga ya, PPG Prajab di UNJ, sekarang di Wonosobo. Kemudian Mbak Dwi Arum Sari, ini PPG-nya di UNY Bapak. UNJ juga ya, Iya. tapi kemudian balik ke kampung halaman ya, kembali ke sana. Nah, 3 orang ini kita undang untuk berbagi kiat-kiat sukses bagaimana menjadi guru profesional melalui pendidikan profesi guru. Kemudian yang kedua, kegiatan bincang alumni ini adalah penelusuran alumni. Penelusuran alumni ini menjadi penting Ibu Bapak dan saudara-saudara semua karena hampir setiap periode audit mutu internal di universitas, kita selalu ada pertanyaan tentang bagaimana hasil tracer study dari para alumni. Termasuk juga bagaimana para pengguna lulusan, ya, pengguna lulusan itu memberikan penilaian kepada lulusan-lulusan kita. Nah, temuan yang ada pada AMI tahun sebelumnya yang berkaitan dengan penelusuran alumni ini adalah yang pertama tentang pelibatan alumni dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Jadi program studi kita sedang menyusun kurikulum ya, meninjau kembali kurikulum program studi, dan kemudian yang ditanyakan adalah pelibatan alumni pada proses perumusan itu. Tempo hari kita bertemu secara luring, ada beberapa alumni yang menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya capaian pembelajaran lulusan atau harapan-harapan lulusan PPKN UAD itu nanti memiliki kompetensi apa. Nah, pelibatan itu sudah kita lakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang masih ada PR itu adalah persentase bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama. Ya, berapa persentase bidang kerja lulusan itu saat mendapatkan pekerjaan pertama. Ini kita sebenarnya sudah 50% datanya sudah dapat kita peroleh gitu ya. Tetapi 50% ini belum cukup karena di audit itu yang diminta adalah lebih dari sama dengan 80%. Kemudian yang ketiga, yang biasanya ditanyakan adalah alumni yang bekerja
dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Nah, temuan AMI tahun kemarin itu sebenarnya kita mendapatkan data itu, tetapi perkembangannya belum cukup signifikan. Jadi data alumni yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan itu sebenarnya sudah ada, tetapi alumni yang mengisi kuesioner tracer study-nya baru sedikit. Nah, mudah-mudahan nanti pada sesinya nanti dibantu Mbak Rohmah, kita mengajak para alumni untuk sama-sama melengkapi mengisi tracer study yang sudah disiapkan oleh universitas. Itu tahun 2023. Kemudian 2024 pertanyaannya itu berubah, bukan hanya kurang dari 6 bulan, tetapi sekarang kurang dari sama dengan 3 bulan. Jadi lebih cepat lagi. Ya, berapa orang yang bekerja kurang dari 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Dan di AMI tahun 2024 nanti yang akan dilaksanakan di bulan September, ada pertanyaan tambahan yang juga lebih ditekankan, yaitu kepuasan pengguna. Jadi kemarin alumni yang mengisi tracer sudah cukup baik, tetapi pengguna yang mengisi tracer itu, kepuasan pengguna itu belum maksimal, gitu ya. Misalnya di sini ada Mbak Tarsini, misalnya Mbak Tarsini ngajar di mana, kemudian sudah isi tracer. Nah, kepala sekolah Mbak Tarsini sebagai pengguna lulusan, nah itu juga harus mengisi kepuasan, ya, kepuasan terhadap lulusan kita. Nah, itu yang belum maksimal datanya. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara bisa membantu kami. Kalau misalnya atasan, ya, kepala sekolah atau atasan dimanapun tempat bekerja Ibu Bapak kesulitan misalkan mengisi kepuasan pengguna, nah Ibu Bapak dan saudara-saudara bisa langsung nanti menghubungi kami, biar kami bantu untuk mengisi kepuasan pengguna itu. Itu Ibu Bapak acara yang kedua ya, penelusuran alumni. Nah yang ketiga adalah temu alumni. Nah temu alumni ini kegiatan yang kami serahkan sebenarnya kepada alumni, hanya informasi kemarin di tingkat fakultas ada kuesioner yang disusun oleh fakultas, disebarkan kepada para alumni. Kepentingannya adalah bukan semata untuk tracer, tetapi kepentingannya adalah untuk fakultas itu memiliki data tentang alumninya. Sehingga dari data itu, fakultas misalkan bisa menyusun berbagai kebijakan, terutama dalam rangka promosi mencari mahasiswa baru. Jadi misalnya alumni itu rata-rata misalkan kebutuhan di lapangan setelah lulus itu apa, sehingga nanti bisa kita siapkan dalam kegiatan akademik termasuk kurikulum, termasuk juga ketika dulu masuk UAD misalkan, informasi tentang UAD itu diperoleh dari mana, dan itu penting bagi kami yang sekarang juga sedang ada di masa penerimaan mahasiswa baru, bagaimana kami menyusun, merancang PMB ini agar para mahasiswa atau masyarakat itu punya minat yang tinggi gitu untuk masuk di UAD, khususnya di program studi PPKN. Itu Ibu Bapak, saudara-saudara semua, mengapa kegiatan ini kita gelar, ya. Kita namakan Bincang Alumni dengan 3 kegiatan, alumni berbagi, kemudian penelusuran alumni, dan temu alumni. Tadi acara yang kedua nanti kondisional saja, Mbak Rohmah dan Mas Farizal, karena ternyata siang ada rapat. Itu ya. Tadinya mau kita pindah ke siang, ternyata ada rapat.
Jadi nanti kondisional. Kalau misalkan waktunya mencukupi, nanti Mas Farizal dulu, Mbak Rohmah. Yang ketiga, syukur-syukur sebelum duhur. Ya, kalau misalkan apa tidak cukup waktunya, ya nanti sesuai dengan agenda setelah duhur kita adakan penelusuran alumni. Ya, hal-hal teknis yang berkaitan dengan bagaimana ibu bapak saudara semua nanti mengisi tracer study. Ini direkam, gitu ya, saya sih ya. Ini direkam dan nanti rekamannya mudah-mudahan bisa dibagi kepada para alumni yang lain. Demikian saya kira pengantar dari program studi. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan para narasumber, kesediaan ibu bapak dosen, kemudian para alumni ya, untuk bergabung baik secara luring maupun secara daring. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Didik Bayi Haki Arif. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu adalah kiat sukses menjadi guru profesional PPKN melalui program pendidikan profesi guru. Nah, beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, sudah menyelesaikan pendidikan profesi guru prajabatan, dan alhamdulillah langsung mengajar di sekolah-sekolah yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu adalah Pak Dadang Arif Dwi Saputra. Oh Pak, mau dipakai? Oh, nah beliau adalah, kalau saya biasanya manggilnya adalah Kak Dadang. Saya biasanya manggilnya Kak Dadang. Mohon maaf suaranya kurang jelas tadi. Nah, beliau mengajar di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Monggo untuk Pak Dadang, waktu dan tempat kami persilakan. Suruh siapa? Suruh siapa ya? Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini temanya berat, Pak Didik. Yang sukses menjadi guru profesional. Guru profesionalnya dulu Pak, yang itu berat ini. Dan yang kedua, ini mana mungkin setetes embut berbicara di depan lautan. Bisa. Karena ini guru-guru saya semuanya. Ini berat bagi saya. Tapi hanya nanti saya akan mengisi tentang bagaimana perjalanan saya itu mendaftar PPG atau program profesi guru ini. 2022 saya lulus. 2022 saya sudah dinyatakan lulus, disuruh itu 2021 7 November pas ulang tahun saya. Saya paskan itu Pak Yasir. Terus Januari saya wisuda, di situ saya dapat informasi bahwasanya ada program baru pemerintah, yaitu PPG Prajabatan Profesi Guru dengan sistem terbaru itu baru perumahan saya Pak, di 2022 dan 2022 sampai 2023. Nah, pertama saya bingung Pak, ini sekolah apa meneh ini kok nggak ada. Biasanya kan kalau PPG itu dalam jabatan karena itu yang atau yang mandiri gitu loh Pak. Ternyata ini beasiswa yang ditanggung oleh Kementerian Teknik sebesar beasiswa pendidikan itu kalau nggak salah 17,500 juta, 5 juta. Itu setahun. Terus saya mencoba mendaftar itu saya sendiri dan saya bingung, dan itu setiap hari searching yang prajabatan itu apa, prajabatan itu apa. Ternyata prajabatan itu adalah postgrad atau yang guru yang belum berdapodik. Jadi kalau misalnya sudah dapodik berarti harus dinonaktifkan dulu kalau mau mendaftar prajabatan. Dan itu melalui seleksi. Pada tahap seleksi itu
itu bulan Oktober, kalau salah saya Oktober 2022 saya seleksinya di UMS malah di Muhammadiyah Surakarta karena dapat tempatnya di sana untuk seleksi tentang substantif, wawancara dan yang lainnya di UMS. Saya sendiri dari Wadir jam 6 pagi naik KRL, nggak ada temennya karena tesnya jam 7 itu Pak. Lambat laun terus alhamdulillah untuk berpemberkasan keterima. Setelah pemberkasan keterima, tesnya wawancara. Nah, wawancara ini komitmen tentang kita siap menjadi guru atau tidak itu di tes oleh langsung para dosen yang di luar universitas yang kita tuju. Jadi kalau saya kemarin itu memilih 2, UNJ dan UAD, tapi itu tahun itu UAD belum membuka PPKN untuk yang profesi guru. Terus saya dilibat di UNJ, saya dites oleh dosen dari UNES Semarang. Alhamdulillah lolos wawancara, terus sudah kita kalau di UAD itu ada apa yang kalau mahasiswa baru itu ospek pertama kali waktu dulu sekali karena banyak juga yang lebih tua dari saya itu yang ikut PPG ini. Nah, perjalanannya seiring waktu materi kuliah pun saya bingung waktu apa, jadi lebih spesifik masuk ke dalam kita itu mau jadi guru mau seperti apa kan. Kalau di S1 itu kan hanya sekedar pengantar dasarnya kalau bagi saya. Tapi kalau profesinya ini yang harus komitmennya lebih tinggi daripada yang S1 karena kita dituntut untuk bisa, misal kita harus dituntut untuk menelaah tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa karena ini yang programnya yang pertama. Terus gimana sistemnya antara siswa satu siswa lain, sekolah, lingkungan, keluarga, dan yang lainnya harus bisa bersinergi demi anak-anak yang cerdas. Nah, itu kan susah juga. 1 tahun kita magang 2 kali, kan tempat saya kemarin saya magangnya 2 kali atau PPL itu. Pertama di SMA 1 Teladan, itu sekolahnya favorit ya. Kalau kita tidak upgrade di sekolah sana itu maksudnya itu menambah ilmu sendiri itu malah nanti kita yang diajarin muridnya. Benar Pak, karena itu kritis di sana. Di SMA 1 itu harus lebih pintar daripada muridnya. Dan guru juga harus seperti itu. Dan yang kedua di semester 2 saya PPL-nya di SMP Negeri 6. Nah itu masih standar kalau di SMP 6 itu karena terpaut dengan zonasi. Sebenarnya SMA 1 pun juga karena zonasi ya tidak semuanya juga seperti SMA 1 yang sebelumnya. Alhamdulillah terlewati, terus 2023 itu saya lulus. Terus itu kan waktu kelulusan, sebenarnya di angkatan saya itu ada perjanjian kerjasama atau PKS selama pengabdian selama 2 tahun. Karena itu barengan dengan pembukaan P3K, jadi PKS-nya dihapuskan, terus yang alumni P3K itu langsung didaftarkan ke P3K. Ketika di P3K, ya karena sebelumnya Pak Andika selaku Dirjen kalau misalnya yang di PPG itu, beliau bilang kalian bisa saya terima semuanya, saya jamin untuk ASN, tetapi silahkan daftar sesuai plot yang sudah saya tentukan dan itu. Tetapi di zaman saya itu atau di angkatan saya sama Mbak Fauni mungkin itu juga tabrak-tabrakan. Semisal teman saya itu yang suruh daftar di Klaten, Solo, tetapi semuanya di Jogja. Nah itu yang menjadi tumpuk. Jadi kita harus bersaing dinilai teknis itu kalau di PPG sudah afirmasinya 100%, jadi yang harus bersaing dengan nilai. Bahkan teman-teman saya yang seangkatan pun terima seperti Mbak Arum ini kan aslinya Jogja, tapi dia berani opennya bukanya di Bengkulu kan harus melewati berapa ribu kilometer itu dari Jogja. Dan Mbak Fauni ya
di Wonosobo karena kebutuhan gurunya banyak. Mbak Cynthia dari PPN juga aslinya Boyolali tetapi daftarnya di Wonosobo. Kalau saya masih di Jogja, tetapi kalau di Jogja ya seperti itu saingannya. Nah, karena belum rezekinya, ya udah. Terus mau gimana ini? Saya mencoba nganggur beberapa bulan itu, Pak. Pak Didik WA saya, Mas Dadang, ini SMP Muhammadiyah 2 buka lowongan karena di SMP Muhammadiyah 2 itu tidak dipublikasi ya, Pak. Tapi lewat, nggak tahu, Pak Didik mesti lewat Bu Jujuk kalau nggak salah. Karena Mbak Olga itu keterima P3K, terus saya suruh menggantikan, sudah saya daftar. Nah, sudah saya WA itu, apa ya, saya gondok. Lanjut Pak Didik. Ya. Saya sudah siap pas mendaftar di SMP Muhammadiyah 2. Pertama, dari pihak sekolah bilang, yang dibutuhkan perempuan, Mas. Ya sudah, kalau gitu saya coba lanjut menganggur lagi gitu. Sudah, terus kelihatan 2 hari, oh sudah saya bilangkan Bu Kepala bahwasanya yang Mas Dadang bisa ikut tes. Nah, tes saja saya kesiangan itu. Sudah siang tapi kesiangan karena lupa Pak. Alhamdulillah masih diterima. Cuma tes satunya diumumkan kalau saya suruh gabung di SMP Muhammadiyah 2 dan sedangnya langsung disuruh mengajar. Ya alhamdulillah itu. Nah, tetapi kalau seperti terus kalau masih seperti saya itu kan sudah guru profesional ya ada tambahan GR, sudah punya sertifikat pendidik, tapi sementara sertifikat pendidik ini belum terpakai. Nah, kalau Mbak Fani nanti proses itu. Tenang saya kalau adik saya teman-teman saya itu lebih dari saya itu kan berarti pinter daripada saya. Nah ini yang terus menjadi guru profesional itu apa? Apa sih kita itu keinginan teman-teman semuanya apa tujuannya menjadi guru itu apakah mau mencerdaskan anak-anak ataukah mau membangun insan manusianya atau seperti apa? Kalau mencerdaskan anak-anak kalau bagi saya itu tidak mungkin. Kalau hanya guru untuk mencerdaskan anak itu seperti yang dibilang sama ulama seperti Mbah Maimun Zubair itu bilang beliau lakuin jadi guru gawe bocahmu pinter sesuk kowe ra iso karena kemampuan anak berbeda. Wong pinter itu bonus yang penting apa? Anak itu ramah karo wong tua, anak itu masih di jalan yang lurus. Itu nanti akan pinternya itu mengikuti. Itu kalau dari kata ulama dan banyak sekali pemikiran-pemikir dari manapun yang mengatakan bahwa kalau menjadi guru itu tidak harus mendidik anak secara untuk pintar, tapi untuk semuanya, untuk itu. Nah, karena di sekolah saya ini swasta pasti berbeda dengan negeri Pak. Jadi anak-anaknya itu lebih proaktif. Itu yang menjadi tantangan kita. Sebenarnya letak guru itu ada di sana. Kalau negeri itu sudah selektif ya, mungkin karena sudah ada nilai plusnya untuk nilai sekolah terus yang lainnya. Tapi kalau swasta ini itu asarannya masih bernafas itu pun diterima gitu. Orang yang masih bernafas diterima. Berarti kan seperti apa ya? Jadi harus lebih ekstra lagi kita kalau di sekolah swasta itu. Ya kalau saya menjadikannya sekolah swasta adalah bengkel untuk orang-orang yang gitu mungkin kalau yang lain karena itu saya teringat penuh sebelum kuliah itu dulu pernah berada di dunia pendidikan swasta yang sangat keren sekolahnya ini keren orang-orang anak-anaknya itu lebih dari atlet proaktifnya itu bisa 24 jam ya. Saya menyebutnya sekolah swasta adalah bengkel dan dari sing rusak
Gitu. Jadi kalau tidak ada sekolah swasta, terus siapa yang mau menerima? Pemerintah itu sudah menolak. Oh, itu sudah orang-orang yang tidak diterima di negeri kan. Iya toh? Sudah. Itu kabur sirik dari saya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, nanti kita Mbak Fauni, ini pas banget Mbak Fauni angkatan 2018 langsung PPG, langsung B3K, langsung menjadi ASN keren. Kayaknya kesini tadi nggak bawa karika dan belum ada. Itu ya semoga ini manusia dia mungkin dari saya cukup sekian dulu, nanti kita Bapak Fauni sama Mbak Arum yang pengalamannya lebih. Dari saya cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, luar biasa tadi dari Pak atau Mas Dadang, gitu. Mas Dadang, karena kita berdua ini masih muda karena sama-sama belum menikah ya, Mas. Iya. Sudah tahu. Oke. Nah, sangat luar biasa sekali ternyata perjuangannya, dan saya baru sadar bagaimana perjuangan mengajar di sekolah non negeri seperti itu. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, akan ada sedikit sharing atau ada paparan sedikit materi dari Mbak Fauni. Beliau adalah guru di salah satu sekolah negeri. Nah, ini akan cukup berbeda. Pak Dadang ini di swasta, beliau di negeri. Nanti akan kita bandingkan bagaimana sih istimewanya di antara kedua pengalaman beliau ini. Monggo, untuk selanjutnya Mbak Fauni dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Fauni, biasa dikenal sebagai Fauni. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Dadang tadi, pengalaman yang sangat luar biasa ya Mas ya, selama menjalani proses PPG ini. Seperti yang dikatakan Pak Didik tadi ya, sebenarnya saya tidak pintar, saya hanya beruntung, salah satu orang yang beruntung ada di posisi seperti saat ini. Itu yang patut saya syukuri karena saya awal tahun 2022 itu saya lulus dari program studi PPKN UAD, kemudian ada info pendaftaran PPG angkatan kedua, adiknya Mas Dadang ya. Kemudian saya langsung mendaftar itu angkatan kedua, dan saya gelombang 2 ya Pak. Jadi saya adik tingkatnya Mas Dadang. Nah di situ saya sudah ada sedikit pandangan, karena saya waktu itu sempat nanya-nanya ya Mas ya, gimana sih PPG itu, cara mendaftarnya gitu, saya nanya-nanya ke Mas Dadang. Untuk proses pendaftarannya seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Dadang, kurang lebih sama, melalui 3 tahap, ada administratif, ada substantif, ya tes substantif, dan kemudian ada tes wawancara. Nah itu kita lalui dengan proses yang sedikit berat menurut saya. Dan alhamdulillah kalau waktu itu saya sudah ada pilihan. Kalau mungkin gelombang 1 belum ada pilihan ya Mas untuk pemilihan LPTK-nya ya. Ya, kalau gelombang 1 kalau gelombang 2 ini mungkin evaluasi dari gelombang 1. Jadi di gelombang 2 ini sudah ada pemilihan LPTK-nya. Jadi kita disuruh milih 2 LPTK. LPTK ini tuh seperti universitas yang akan kita tempuh itu. Di situ saya memilih UNY dan UMS. Karena pada saat gelombang 2 juga UAD belum buka nih Pak. Kalau dibuka itu
Oh, baru dibahas, ya. Baru dibuka itu sekitar, itu gelombang berapa nih Pak? Gelombang 1 2023. Gelombang 1 2023. Oh, kalau saya 2022 gelombang 2. Jadi setelah saya, 1 tahun setelah saya. Ya. Nah, alhamdulillah di situ saya keterima di UNY. Sebenarnya banyak banget ya benefit dari PBG ini. Kita mengikuti PBG ini tuh seperti kita manifesting untuk menjadi ASN dan mendapatkan sertifikat untuk kesejahteraan sebagai seorang guru. Tapi berdasarkan manifesting itu yang sangat luar biasa itu, kita juga melalui proses yang amat sangat luar biasa. Proses dalam PPG ini salah satunya kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang di LMS. Mungkin yang di sini yang sedang melaksanakan PPG sudah terbiasa dengan tugas-tugas LMS, reboisasi LMS namanya, penghijauan LMS. Itu satu matkul bisa sampai 8 sampai 10 tugas ya Pak ya. Itu tugasnya lebih dari ketika kita S1 ya. Untuk PPL sama, saya menjalani 2 PPL. Saya PPL-nya di SMP 6 Yogyakarta, sama seperti Mas Dadang. Jadi Mas Dadang selesai PPL 2, saya menjalankan PPL 1 dan PPL 2 di tempat tersebut. SMP 6 Yogyakarta. Oh, berarti Mas Dadang sempat pindah ya? 2 sekolah. Kalau saya melanjutkan langsung di SMP tersebut. Terus proses PBG ini sama seperti kayak ada UAS, ada UTS-nya juga. Sama ada kemarin yang beda tuh ada studi budaya kalau di UNY namanya. Kalau di UAD namanya sama. Wisata. Oh, itu kebetulan di angkatan kita belum ada ya Mas ya, sangat disayangkan. Kalau di angkatan kami adanya bela negara ya Mas ya. Bela negara, ya. Ya. Kemudian setelah saya bela negaranya ada di AU sama. Kemudian tahun 2023 akhir saya lulus PPG dan seperti yang sudah dikatakan Mas Dadang tadi, kalau perjanjian PKS-nya tadi untuk pengabdian yang seharusnya untuk pengabdian 2 tahun itu digantikan dengan mendaftarkan P3K. Alhamdulillah saya mendapatkan plottingan asli di Wonosobo. Jadi kebetulan di Wonosobo buka 3 formasi. Jadi alhamdulillah saya masuk ke formasi tersebut urutan nomor 3. Mepet sekali Pak, makanya beruntung itu tadi. Iya. Nah, setelah melalui tes P3K itu, saya baru dilantik menjadi P3K itu 1 April. Jadi saya ditugaskan itu per 1 April kemarin. Ini saya mengajar di SMP 3 Kaligajar, mau berjalan 2 bulan. Yang saya rasakan itu SMP Jogja sama SMP, kan saya PPL-nya di SMP Jogja. Kemudian saya mengajarnya di SMP Wonosobo. Itu anak-anaknya sangat berbeda, jauh berbeda. Dari segi keaktifan, dari kemampuannya berpikir itu sangat berbeda. Berbedanya mungkin kalau dari SMP 6, kalau kita kan ada namanya inovasi dalam pembelajaran ya. Inovasi pembelajaran itu kita pakainya biasanya menggunakan HP. Begitu. Kalau anak-anak di SMP di sini di Jogja, mereka udah punya HP sendiri-sendiri, jadi kita tidak kesulitan di situ. Akses internet juga mudah kalau di sini. Tapi kalau di Wonosobo itu masih agak kesulitan untuk menerapkan inovasi-inovasi yang sudah kita siapkan gitu. Gimana?
Oh iya, emang Wonosobo itu sepertinya susah banget sinyal Pak, butuh banget sumbangan sinyal itu Pak. Iya. Apalagi ya? Mungkin saya tuh belum banyak pengalaman ya Pak, karena saya baru lulus, kemudian saya alhamdulillahnya mendapatkan rezeki langsung mendaftarkan PPG dan alhamdulillahnya langsung keterima P3K. Jadi pengalaman saya tuh belum sebanyak bapak-bapak dan mbak-mbak yang di sini. Jadi saya juga sama-sama belajar dari bapak-bapak sekalian, dari para alumni juga sekalian. Kalau saya seleksi PPG-nya di UMS sama saja. Ya, waktu itu saya mengambil domisilinya di Jawa Tengah. Jadi saya dapat tes substantifnya di UMS. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau kurangnya bisa nanti ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di swasta tetap dapat. Baik, terima kasih untuk Mbak Fauni. Luar biasa sekali ya untuk Mbak Fauni. Mbak Fauni ternyata baru diterima itu bulan 4 kemarin. Bulan 4 kemarin diterima, berarti ini sudah bertugas. Oh, pelantikannya. Sekarang dan sudah bertugas berarti baru 2 bulan ini ya. 2 bulan ini sangat luar biasa. Berarti karakteristik peserta didiknya di sana itu dibandingkan dengan Jogja, keaktifannya berarti lebih. Wah, itu menjadi tantangan tersendiri berarti ya untuk kita. Nah, itulah pentingnya mengikuti pendidikan profesi guru. Bagaimana kita seharusnya dapat menghandle untuk kendala-kendala itu semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan langsung terbang ke Bengkulu. Bengkulu ini adalah beda 2 kota dari tempat saya. Saya itu kan Jambi, Bengkulu. Oke, Mbak Arum, boleh dia on-kan untuk... Assalamualaikum Mbak Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Masya Yasin. Allah. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Ini Mbak Arum ini merupakan salah satu alumni dari Prodi PPKN angkatan serempak berbarengan dengan saya, yaitu adalah tahun 2015. Begitu ya Mbak Arum. Dan luar biasanya dari beliau ini adalah setelah menyelesaikan PPG dalam jabatan atau prajabatan Mbak Arum? Prajabatan seangkatan dengan Mas Dadang. Oh, seangkatan dengan Mas Dadang? Iya, seangkatan di UNY juga berarti? Iya, di UNY juga. Oke. Nah, beliau ini setelah menyelesaikan PPG prajabatan sekarang sudah diterima P3K dan selanjutnya beliau sudah mengabdi di SMP atau SMA? SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Wah, Kota Bengkulu luar biasa. Iya. Ini nanti kalau jalan-jalan ke pantai Bengkulu kita bisa ini silaturahim ke harus mampir nanti. Iya, siap. Dan saya tadi sedikit mendengar bisik-bisik. Keutamaan mengikuti PPG juga itu ternyata memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan guru-guru di Indonesia, terutama PPKN, apalagi jika teman-teman itu berkenan dan bersedia mengikuti kebijakan dari pemerintah, terutama dari penempatan yang sudah diplotkan oleh pemerintah. Saya cukup tercengang melihat nominalnya tadi ya, luar biasa sekali loh. Nah, ini untuk teman-teman SE, iya, asal mau ditempatkan, insya Allah kesejahteraan itu ada. Namanya kita itu adalah jurusan berbasis pengabdian. Kesehatan kita mengabdi, guru mengabdi, kepolisian mengabdi. Jadi harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak Dwi Arumsari, SPDGR. Untuk Mbak Dwi Arumsari, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang sudah
bersedia mengundang saya. Mungkin nanti sedikit banyak saya akan berbagi mengenai pengalaman saya ketika saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Sebenarnya sama seperti yang sudah disampaikan Mas Dadang dengan Mbak Fauni. Saya ini sebenarnya enggak ini ya, dibilang pintar juga enggak. Tapi ketika saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan ini dan lulus P3K yang sekarang ini tuh membuat apa ya, merasa beruntung seperti itu. Karena kalau dilihat dari kemampuan itu nggak terlalu bagus gitu, tapi dengan adanya kegiatan PPG mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik, mengikuti P3K udah sampai saat ini tuh sudah merasa beruntung seperti itu. Kalau melihat dari teman-teman yang lain, mungkin rekan-rekan di luar yang belum mengikuti PPG, yang mungkin masih bekerja sebagai honor, belum bisa mengikuti P3K, itu saya merasa bersyukur dan beruntung sekali seperti itu. Nah, mungkin dari tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Dadang dan Mbak Fauni mengenai bagaimana proses pendaftaran, lalu pengalaman mengikuti PPG sampai proses seleksi P3K seperti itu. Nah, saya di sini akan sedikit berbagi pengalaman saya ketika saya mengikuti proses perkuliahan PPG. Bagaimana sih perkuliahan PPG itu, apa pengalaman berkesan yang sangat saya kesani ketika saya mengikuti perkuliahan PPG seperti itu. Jadi pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti perkuliahan PPG, karena ketika saya mengikuti perkuliahan PPG itu memang awalnya itu saya benar-benar sama yang disampaikan Mas Dadang, nggak tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman nantinya tuh kuliahnya mau bagaimana kayak gitu. Terus arahnya itu mau bagaimana itu benar-benar belum paham, belum tahu gitu. Tapi setelah mengikuti perkuliahan, kita jadi tahu, oh seperti ini gambaran kita mengikuti PPG itu, perkuliahannya itu. Oh ternyata nanti ketika kita mau menjadi guru tuh harus banyak bekal seperti itu. Bagaimana kita harus mengajar anak-anak, bagaimana kita harus mengetahui karakteristik anak di dalam kelas, bagaimana cara seorang guru bagaimana seorang guru dapat mengatasi emosi anak di dalam kelas seperti itu tuh baru bisa nampak atau baru bisa kita lihat ketika kita sudah berjalan perkuliahan di beberapa bulan setelah kita masuk perkuliahan seperti itu. Pengalaman saya yang sangat berkesan ketika saya mengikuti PPG Prajabatan itu ketika ini mengikuti PPL magang. Nah, di situ saya sangat banyak memiliki pengalaman yang dulu pada S1, yang mungkin kalau di S1 itu baru pengantar dasar saja ya perkuliahannya. Ketika pas PPG, di situ harus dituntut bahwa kita tuh harus mengetahui bagaimana anak-anak peserta didik kita, karakteristik peserta didik kita. Nah, di situ baru waktu terjun pas PPL, ketika PPL baru kita tahu, oh kita harus jadi guru harus seperti ini, harus profesional, harus mengetahui dulu karakteristik peserta didiknya itu bagaimana. Nah, di dalam PPG itu juga saya sangat sangat senang karena kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi kita juga harus belajar di luar kelas seperti yang tadi itu mengikuti PPL. Nah, PPL itu juga rangkaian dari kegiatan PPG Prajabatan itu. Lalu di kelas pun kita
tidak hanya belajar dengan Bapak Ibu dosen saja, tetapi kan kalau di PPG itu kan banyak rekan-rekan yang bukan dari daerah Jogja aja, tapi dari banyak daerah kayak gitu, yang tentunya masing-masing rekan-rekan itu sudah banyak yang mempunyai pengalaman. Jadi di perkuliahan itu saya sangat senang banget gitu. Jadi bisa sharing dari teman-teman yang lain tentang pengalaman-pengalaman yang sudah pada mengajar kayak gitu. Dari situ di perkuliahan juga belajar banyak, yang berkesan itu belajar bagaimana cara kita mengatasi karakter peserta didik kayak gitu. Dan itu saya lihat dan terapkan di waktu PPL, bahwa benar-benar jadi guru itu harus ekstra sabar seperti itu. Selain itu, pengalaman praktek yang berkesan mungkin waktu mengajar. Nah, mengajar itu tadi harus paham betul bagaimana karakteristik siswanya, terus model mengajar yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada siswa-siswi peserta didik kita, lalu medianya apa, bahan ajarnya apa, seperti itu, teman-teman. Terus tetapi waktu itu PPL-nya itu yang pertama mungkin sama seperti Mas Dadang ya. Kalau di PPG Prajab gelombang 1 itu ini ya Mas Dadang, apa tuh namanya? Beda ya. Jadi sekolahan PPL 1 dan PPL 2-nya itu berbeda. Jadi saya itu pas banget yang PPL 1, magang satunya itu di SMA, kebetulan di SMA 2 Yogyakarta, yang itu menurut saya muridnya lumayan kritis banget. Dan yang kedua itu magang keduanya di SMP. Jadi tahu gitu ya gimana anak-anak SMA dan anak-anak SMP. Nah, jadi di situ bisa membuat perbandingan bagaimana kita nantinya ketika jadi guru, ketika kita mengajar di SMA siswanya seperti ini, dan di SMP seperti apa, seperti itu. Tentunya ketika terjun langsung di PPL itu, yang saya rasakan itu ini tantangan tersendiri, mengajak anak-anak itu agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya, apalagi kita kan dari PPKN. Biasanya itu kalau PPKN itu banyak murid-murid yang malas kayak gitu, acuh mungkin, tidak memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh gurunya ya. Nah, di sini tantangan kita sebagai calon guru itu tuh tantangannya gimana sih biar murid-murid kita, anak didik-didik kita itu biar dia itu merasa senang ketika mengikuti pelajaran PPKN seperti itu. Kalau dulu saya pada waktu PPL saya menggunakan media itu belajar dengan HP, menggunakan game-game seperti itu. Nah, itu sama kita berikan video-video bagus kayak gitu. Nanti anak-anak itu pasti bakal penasaran kayak gitu. Sebelumnya saya ketika PPL itu melihat anak-anak dulu bagaimana sih agar kita menentukan nanti apa yang akan kita buat, model pembelajaran seperti apa yang akan kita sampaikan ke anak murid kita supaya mereka itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu salah satunya yang saya lakukan itu mengobservasi dulu peserta didik, bagaimana anak-anaknya ini, model belajarnya itu bagaimana, maunya belajarnya itu bagaimana. Itu saya terapkan pada waktu PPL itu. Saya coba menggunakan media-media yang mungkin belum pernah saya gunakan sebelumnya ketika saya magang.
Nah, pada saat itu saya menggunakan model-model atau metode ngegame, terus permainan-permainan. Nah, di situ baru kelihatan, oh ternyata anak-anak ini suka ketika pembelajaran mereka lebih lebih suka ngegame, tapi ngegamenya tuh bukan ngegame ini ya, ngegame dalam artian dalam permainan game itu terdapat beberapa materi soal PPKN seperti itu. Jadi enggak monoton kita dalam pembelajaran itu cuman ceramah, memberikan tugas seperti itu. Nah, itu. Kalau di SMA pengalaman saya itu yaitu karena kan mungkin kalau sudah SMA kan sudah enak diatur. Jadinya kalau untuk memberikan tugas atau mengajak belajar dengan baik itu sudah mau nurut. Nah, tantangan yang kedua yaitu tadi ketika kita mengajarkan ke anak-anak SMP yang notabene kemarin itu kebetulan mengajar magangnya kebetulan kelas 7 yang pada saat itu mungkin beberapa tahun yang lalu mereka ini ya terdampak COVID. Jadi mungkin pas pada waktu masuk SMP pada masuk sekolah itu mungkin banyak banget yang tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi banyak banget anak-anak SMP itu yang khususnya kelas 7 itu yang masih kalau menurut saya attitude-nya itu benar-benar belum ada, belum terbentuk seperti itu karena mereka melihatnya itu ke semua, bukan hanya Bapak Ibu PPL saja, namun ke semua guru-guru itu mereka merasa acuh gitu, nggak menghargai bahwa oh ini guru, oh ini teman saya, kayak gitu tuh nggak ada. Jadi mereka tuh kayak masih benar-benar kekanak-kanaan lah kayak gitu. Jadi mungkin karena ini ya, karena dulu waktu SD-nya mungkin terhambat COVID, terus pembelajarannya secara online, jadi kan nggak ada arahan dari Bapak Ibu guru misalnya kan mengenai perilakunya bagaimana, etikanya bagaimana kalau di sekolah itu. Nah, itu juga termasuk tantangan tersendiri untuk saya bagaimana caranya bisa mengatasi anak murid yang mungkin agak sedikit bandel mungkin. Namun setelah saya arahkan, setelah saya dekati dengan pelan, alhamdulillah anak didik tuh pada nurut semua gitu. Dalam pembelajarannya juga sama seperti pada waktu yang di SMA dengan menggunakan modal pembelajaran dengan menggunakan game kita, terus menampilkan video dengan menggunakan elektronik HP, mungkin dalam pembagian tugas itu mereka kalau anak-anak itu pada suka, pada menarik kayak gitu. Dan ketika saya tes untuk ulangan pun juga mereka banyak yang meningkat gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari sebelum saya terjun langsung melakukan magang seperti itu, Bapak, teman-teman semua. Jadi itu pengalaman berkesan saya selama mengikuti PPG Prajabatan. Jadi selain kita belajar di dalam kelas, kita juga belajar di luar kelas seperti itu. Kalau di dalam kelas kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman di kelas gitu. Dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen seperti itu. Namun kalau di luar, pembelajaran di luar, pengalaman di luar itu dengan kita terjun langsung di PPL. Jadi kita benar-benar harus siap menjadi guru itu yang sebagaimana untuk mengajak siswa murid-murid kita itu menjadi siswa yang lebih baik lagi seperti itu. Itu mungkin pengalaman yang saya rasakan ketika saya mengikuti perkuliahan PPG. Mungkin itu saja Mas Yasir, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Dadang atau Mbak Fauni mengenai pengalaman mengajar selama PPG. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi Arum. Bagaimana suara saya, Mbak? Terdengar? Terdengar, Mas Dadang? Siap-siap. Luar biasa ya, teman-teman. Ini dari
Mbak Dwi Arumsari. Dwi Arumsari. Nah, saya tidak menyangka ternyata kita sudah setua ini ya, Mbak Dwi Arumsari. Kita sudah dulu kuliah, malah akhirnya sekarang sudah bekerja dan sudah Alhamdulillah, ya, semua. meskipun jauh. Sangat jauh, ternyata sangat jauh. Oke, saya justru tertarik dengan hal yang mana tadi S1 itu adalah menjadi pengantar, hanya sebatas pengantar dan dasar. Ya, memang perlu kita pahami bahwa tingkatan menjadi seorang guru profesional itu bukan hal yang mudah, selain beban administrasi yang sangat luar biasa, kreativitas dan inovasinya juga sangat luar biasa dalam mendidik peserta didik. Oleh sebab itu, ini menjadi hal yang cukup menarik nantinya, terutama untuk saya sendiri, ya, sehingga nanti mahasiswa itu seharusnya sudah dididik lebih disiplin ya, lebih press lagi seperti itu ya Mbak ya, untuk tingkat bagaimana nanti menjadi seorang guru yang profesional, sehingga nanti ketika mengikuti program PPG itu tidak kaget, seperti itu ya Mbak Arum ya. Iya, iya. Karena saya lihat ketika menjadi mahasiswa PPG, dari ketiga narasumber ini menyampaikan bahwa ternyata di LMS itu tugasnya, beban kerjanya sangat luar biasa, dahsyat seperti itu ya. Dan sangat, apakah mungkin selama kuliah S1 tidak seberat 1 tahunnya PPG, seperti itu ya? Nah itu. Nah ini nanti akan menjadi masukan untuk, terutama untuk diri saya sendiri, untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa di tingkat strata 1 agar tugas-tugasnya itu lebih berkualitas, lebih kuantitasnya juga mungkin ditingkatkan ya, seperti itu. Nah ini Mbak Ina dan Mbak Juwita, Mbak Ina ini sudah terlihat semangatnya untuk menerima tugas-tugas dari saya ke depannya, seperti itu. Insya Allah deadline-nya juga nanti akan lebih, karena itu memang memang iya, untuk saat ini kita sadari bahwa apalagi adanya media sosial itu mahasiswa menjadi membandingkan dengan FYP TikTok yang lain. Dosen yang semakin mendidik, semakin ngepres mentalnya mahasiswa, diangkat pula di media sosial, apalagi TikTok. Bapak ini, wah itu. Nah ini akan menjadi PR juga untuk Bapak Ibu dosen nantinya. Bagaimana untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi pendidik profesional lagi nantinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin disampaikan dari teman-teman yang bergabung secara daring ataupun luring pada ketiga pemateri ini berkaitan dengan PPG Prajabatan dan lain sebagainya? Oh ya, ini ada Mas Ibnu Hanif Asnawi. Oke, monggo Mas Ibnu, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah terdengar Mas Hanif. Oh iya. Ya. Perkenalkan Mas, ini saya Ibnu, alumni tahun 2013. Ya, 2013. Insya Allah. Salam kenal Mas. Saya berarti ada tingkatnya jauh sekali ya. Monggo Mas Ibnu. Ini saya dari awal menyimak. Sangat menarik sekali ya. Adik-adik tingkat yang luar biasa. Kalau tadi dari ketiga-tiganya itu merendah, kalau saya katakan itu tadi, bahwa dapat PPG Prajab karena keberuntungan. Yang namanya keberuntungan itu kalau menurut saya nggak ada. Yang ada itu dia mampu membaca kesempatan dan punya kemampuan. Makanya dia dapat rezeki itu, seperti itu. Dari tadi kami nyimak, ini belum disinggung bagaimana proses awalnya, karena saya rasa ketika sudah masuk dalam pendidikannya, itu kita akan bisa mengikuti. Karena saya sendiri juga alumni dari PPG, tetapi jalur dalam jabatan seperti itu. Masih memakai sistem pretest. Nah,
Karena terus terang saja kalau saya amati untuk PPG Prajab ini kan ada, masalah administrasi terkait dengan pengisian SIM PKB dan, eee, esai. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita dari program studi itu menghadirkan juga para mahasiswa-mahasiswa untuk terutamanya, semester 2 atau yang baru masuk. Hmm. Itu juga diikutkan menjadi peserta, bagaimana kiat-kiat sukses menjadi, guru profesional terutamanya dapat lolos PPG Prajab ini, seperti itu. Karena, eee, terus terang saja kalau dilihat dari, SIM PKB-nya itu kan ada semacam kayak track record diri. Nilai diri kita disitulah kita akan menulis seperti pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi volunteer, sukarelawan, kemudian, eee, pengalaman mengembangkan orang lain, itu poin-poin penting, sebelum mahasiswa itu mendaftar. Jadi mereka bisa, mempersiapkan. Artinya, eee, kalau dipersiapkan kan ini akan semakin banyak juga alumni PPKN menjadi daya tarik juga bahwa, prodi ini juga berperan aktif menjadi bagian dari kesuksesan para alumni PPKN untuk dapat PPG Prajab ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kepada ketiga narasumber ini boleh mungkin bercerita sedikit kilas balik lagi, terkait dengan proses pengisian esai dan juga administrasi, pas waktu mendaftar. Karena ini juga, jadi masukan saya karena adik saya itu juga baru lulus dari program PGSD UAD di bulan Mei kemarin. Nah, ini juga proses mengikuti, seleksi, PPG Prajab, seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih untuk Pak Ibnu. Ini luar biasa pertanyaannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk yang lainnya? Oke, baik. Mungkin akan kita jawab terlebih dahulu. Monggo yang berkenan untuk menjawab, Mas atau Mbaknya atau Mbak Arum. Ayo, apakah kita perlu memutar spinner? Oke, ini akan dijawab oleh Mas. Sebentar, Mas Dadang. Oke, ya. Pertanyaan akan dijawab oleh Mas Dadang. Sebentar. Ya. Menjawab pertanyaannya dari Mas Ibnu ya tadi ya, proses pendaftaran di PPG Prajabatan ya Mas. Iya, benar, Mas. Nah, terutama yang isai. Nah, kalau menurut saya dan pengalaman teman-teman saya yang lolos maupun yang tidak lolos, itu nanti kuncinya untuk mendaftar di PPG Prajabatan itu kalau nggak salah di jawaban isai dan wawancaranya. Kalau nanti yang materi substantif itu untuk yang ujian keilmuan, terus dengan pertanyaan numerasi dan literasi itu mungkin bisa kita abaikan dulu yang kedua. Tapi kalau yang isai ini karena terkait dengan komitmen kita menjadi seorang guru, komitmen kita menjadi pendidik, komitmen kita menjadi bapak ibu di siswanya di sekolah itu seperti apa itu di isai itu kalau bisa menjawabnya harus detail Mas. Kalau tidak nanti ketika kita diwawancarai karena kalau kemungkinan wawancara itu juga mengamati isinya kita apakah benar orang calon peserta ini berkata seperti ini. Kalau mungkin bisa dibandingkan kalau nggak salah antara isai dengan wawancara, kuncinya di situ. Ada teman saya juga yang mungkin isinya baik, tapi pas wawancara beda dengan isai karena dia mengarang kalau bisa ya menulis esainya itu di copy atau disalin dari Word dibuat jadi ketika kita lolos dan masuk tes ke wawancara. Itu Mas. Atau mungkin ada tambahan lagi Mas
Ibnu. Kalau untuk saat menjadi mahasiswa ini Mas, ini kan hal menarik, track record-nya pernah ikut himpunan mahasiswa atau tidak seperti itu? Ya, itu kan untuk nanti kita dipertimbangkan dalam sebuah kepemimpinan organisasi. Jadi ada track record yang harus kita ikuti, semisal kita di saat kuliah menjadi anggota HMPS, BEM, baik fakultas maupun universitas ataupun anggota organisasi yang lain itu disebutkan saja Mas. Kalau semisal tidak ya bilang tidak, kalau semisal iya ya dituliskan saja. Kalau semisal bilang tidak tapi nanti disebutkan, nanti pas wawancara itu akan ditekankan apa yang kamu lakukan pada waktu itu, apa yang kamu capai ketika kamu menjadi anggota organisasi itu. Nanti malah lebih repot kalau tidak pernah ikut tapi menuliskan untuk ikut. Jadi untuk track record itu juga dibaca oleh tim seleksi, orang yang menyeleksi itu, terutama nanti yang diwawancara itu lebih spesifik. Kita ditanyai tentang komitmen menjadi seorang guru, dan di esainya itu Mas, yang kuncinya di esai. Jadi kalau esainya terjawab detail, karena satu esai itu ada berapa ya Mbak? Enggak, jadi ada A sampai poin A sampai I. Sub A itu bisa subbabnya bisa 5 subbab untuk 5 pertanyaan, terus menjawabnya minimal 150 kata. Itu banyak banget itu. Oh ya, belum saya sebutkan, saya itu mendaftar PPG Prajabatan itu untuk selesai submitnya itu 5 menit sebelum pendaftaran ditutup Pak. Itu benar-benar ini kemarin saya itu dadaan mengurus sudah cuma isinya yang banyak itu saya lembur itu, terus jam 10 malam saya kan nggak punya m-banking pada waktu itu untuk membayar itu. WA temannya tidur tinggal 1 jam, terus saya ke kantor itu, ke Pundi itu, saya minta bantuan untuk ditransferkan 250, terus itu error. Waduh, tinggal setengah jam begini. Padahal itu sudah perpanjangan Pak, karena itu kan sudah hari perpanjangan dan hari terakhir. Sebenarnya ditutup tanggal 17 tapi diperpanjang tanggal 19. Nah, saya 19 sampai 5 menit ini baru submit. Alhamdulillah itu bisa kekejar. Keringet dingin itu. Ya itu Mas, itu nanti kuncinya kalau pendaftaran itu di esai, terus tes substantifnya itu dengan metode pertanyaan yang numerasi, literasi, sama keilmuan di program studinya masing-masing. Terus wawancaranya, kalau bisa wawancaranya sesuai dengan apa yang kita tulis di esai. Seperti itu Mas. Oh, Mbak Fauli mau nambahin. Ya, Mas Ibnu, saya menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan sama Mas Dadang tadi. Untuk pengisian esainya itu biasanya yang kita tulis itu kan pertanyaannya bagaimana pengalaman apa yang sudah Anda lakukan, begitu kan pertanyaannya. Nah, di situ kita menjawabnya atau yang kita tulis itu 3 tahun terakhir, pengalaman 3 tahun terakhir. Jadi kalau misal pengalaman yang sudah kita lalui itu 5 tahun terakhir, itu sama penguji wawancaranya biasanya disuruh pengganti ya Mas ya, begitu. Jadi kalau bisa yang kita tuliskan itu pengalaman 3 tahun terakhir. Dan untuk jawaban esainya, benar banget yang disampaikan Mas Dadang, sebisa mungkin disimpan. Itu untuk kita belajar pada saat kita mempersiapkan proses wawancara. Seperti itu. Dan pada pengisian SIM PKB itu, kita juga memasukkan beberapa sertifikat pelatihan. Seperti kemarin saya memasukkan pelatihan PMR yang
kalau di program studi PPKN ini kan PMR wajib. Jadi itu bisa kita masukkan ke SIM PKB-nya itu. Kemudian saya memasukkan sertifikatnya lagi, HMPS, iya saya masukkan. Kemudian kampus mengajar. Kebetulan pada saat COVID itu saya mengikuti program kampus mengajar. Jadi itu sangat berguna banget buat mendukung kita dalam daftar di SIM PKB itu. Terima kasih. Mungkin Mbak Aruf mau menambahkan? Sudah Mbak, sama seperti yang disampaikan Mas Dadang sama Mbak Fani. Oke, baik. Luar biasa ini untuk jawaban dari para pemateri yang sudah lulus PPG. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Mas Ibnu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Jadi memang untuk pengisian esai itu harus dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan seperti itu ya. Ini berarti sebenarnya hampir sama, Mbak ya, dengan ketika seleksi menjadi seorang guru penggerak. Kalau saya amati dari prosesnya, sama juga kalau di sebelum guru penggerak itu juga harus ngisi esai dan juga pengalaman 3 tahun terakhir. Nah, mungkin itu seperti itu. Nah mungkin saran masukan setelah ini kalau ada kesempatan dan dapat undangan itu daftar guru penggerak untuk para alumni-alumni yang sudah mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ibnu atas masukannya berkaitan dengan guru penggerak. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini langsung saya catat. Insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu dosen Prodi PPKN UAD. Ini sangat luar biasa dan menjadi masukan juga untuk kita semuanya. Ternyata pengalaman teman-teman mahasiswa selama menjadi mahasiswa itu menjadi catatan penting nantinya berkaitan dengan karir teman-teman, baik itu jadi seorang guru yang profesional seperti itu. Nah ini terutama untuk Mbak Ica menjadi wakil ketua MPS itu sangat menjadi peluang juga ya, seperti itu ya Mbak. Saya tuh gampang lupa nama ya, tapi wajar ingat Mbak siapa Mbak Rizky ya, Mbak tahu nih Mbak Rizky ya, oke Mbak Rizky. Nah untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk sharing hari ini berkaitan dengan PPG Prajabatan? Ada catatan, Mbak Jita, boleh dibukakan catatannya di pesan. Ya, biar saya bacakan. Oke, semangat untuk adik-adik. Oke, ini ada 2 pesan dari Mbak Vika Angela, memberikan semangat untuk kita semuanya sebagai guru-guru hebat yang insya Allah akan siap mengabdi dimanapun kita berada nantinya. Yang selanjutnya dari Ibu Masuri. Bapak Masuri, ngapunten. Dari Ibu. Bapak Masuri. Semangat untuk adik-adik yang hebat setelah menyimak dalam perjalanan diskusi, selain pengalaman di dalam PLPG atau PPG Prajab atau dalam jabatan, yang tidak kalah pentingnya pengalaman organisasi. Karena pengalaman saya tugas tambahan yang kita terima boleh dikata tidak ada mata kuliah seperti waka, bendahara, bos, admin, dan lain-lain yang butuh energi dan perhatian ekstra juga. Selain mengajar, membimbing siswa, terlebih PPKN atau PP hanya 3 jam pelajaran untuk memenuhi 24 jam pelajaran minimal mengajar 8 kelas 240 siswa bahkan lebih. Masya Allah ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita. Menjadi seorang guru, kita juga harus memahami juga bahwa karir kita itu tidak hanya mengajar saja, juga menjabat beberapa posisi struktural di sekolah itu nanti. Nah ini menjadi masukan untuk kita semuanya. Sehingga pengalaman organisasi nanti perlu untuk kita gembleng lagi ke depannya. Semoga nanti PPKN UAD juga ini menjadi masukan juga dalam untuk saya pribadi ke depannya bagaimana untuk lebih meningkatkan minat mahasiswa PPKN UAD untuk aktif di organisasi nanti ke depannya. Terima kasih untuk Bapak Mas Budi.
Selanjutnya, boleh Mbak diizinkan untuk Mas Yoga masuk. Untuk selanjutnya, Mas Rizkon, izin bertanya, apa perbedaan PPG sekarang dengan sebelumnya? Terima kasih. Baik, untuk perbedaan PPG sekarang dan sebelumnya, pertanyaan dari Mas Rizkon, nah ini beliau adalah alumni yang juga sangat saya kenal dengan beliau ini. Mungkin akan dijawab oleh yang sudah berpengalaman, Mas Dadang, Mbak Arum, atau Mbak Rizky. Mas Dadang, boleh? Oke. Mas Dadang akan menyampaikan apa sih perbedaan antara PPG sekarang dan PPG sebelumnya. Monggo dibahas. Nanti saya mencoba menjawab, kalau semisal nanti ada yang kesalahan mohon diluruskan ya Pak Didi. Karena yang sekarang belum tahu lebih detail PPG prajabatannya. Kalau di angkatan saya, itu kan angkatan pertama sebenarnya program untuk menggantikan guru pensiun di tahun itu. Karena ada perjanjian kontrak kerjasama tadi, ketika sudah lulus harus bisa mengabdi selama minimal 2 tahun, baru diangkat menjadi ASN, kalau isunya seperti itu. Terus lamban laun itu menjadi, karena bebarengan dengan P3K, PKS-nya dihapuskan, langsung dilinearisasikan ke P3K, itu pendaftarannya. Kalau yang sekarang, itu nanti kebutuhan daerah itu berapa, itu yang dibutuhkan mahasiswanya. Jadi semisal Gunung Kidul ada 3, Kota Jogja ada 5, Monrogo ada 10, yang kuota itu yang diterima mahasiswanya kan nggak salah. Terus nanti gimana sistem perkuliahannya? Kalau nggak salah itu nanti sistem perkuliahannya digabung dengan jurusan yang lain yang masih selinier. Kalau misal di UNJ itu ada sejarah dengan PPKN itu bisa digabung. Ilmu itu kalau nggak salah perbedaannya sekarang sesuai kebutuhan pemerintah daerah masing-masing. Terus nanti untuk pengabdiannya di sekolah yang telah ditentukan oleh Pemdanya, kalau nggak salah seperti itu Pak. Baik, ini untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh Bapak Didi. Baik, terima kasih Mas Rizko Nada ya atas pertanyaannya. Ini beberapa waktu yang lalu kita ada workshop juga ya, ada sosialisasi, termasuk juga workshop berkaitan dengan PPG Prajabatan pola baru yang nanti akan diterapkan. Informasi awal yang saya terima dari pengelola PPG pengelola PPG UAD, yang pertama berkaitan dengan pendaftaran ya. Kalau tadi Mbak Rizky menyampaikan memilih 2 LPTK ya, jadi memilih 2 LPTK yang nanti akan jadi tempat mengikuti PPG. Nah, kalau yang ke depan, kita tidak memilih LPTK, tetapi kita akan disodori di sistem pendaftaran itu data sekolah-sekolah atau daerah yang di sana memerlukan guru. Misalkan Mas Rizkon ini sekarang di Jogja, kemudian nanti melihat sebelum daftar itu melihat data kebutuhan nanti ketika mengabdi itu akan di mana? Di Jogja ada tidak? Ya, ada misalkan ada berapa kuota, misalkan Jogja untuk tingkat SMP ada sekian, SMA ada sekian gitu ya. Maka Mas Rizkon bisa daftar memilih rencana pengabdiannya nanti di Jogja, kemudian LPTK-nya tidak muncul, tapi hanya dari data itu nanti pusat akan menentukan. Kalau misalkan lolos, Mas Rizkon itu akan ditempatkan di
LPTK yang ada di region Jogja gitu ya. Apakah nanti mungkin di UAD, apa di UNY gitu ya, atau di mana PY gitu ya. Itu UST gitu ya. Itu yang rencananya seperti itu. Jadi didasarkan pada tempat rencana pengabdian dari calon mahasiswa itu ya. Misalnya siapa ya yang akan daftar lagi, mau daftar di Wonosobo misalkan tadi, dilihat data di Wonosobo itu ada berapa kuota yang diperlukan. Nah, data itu ada di sistem, jadi kalau kita sudah punya akun untuk mendaftar, itu nanti bisa melihat ya kebutuhan setiap daerah. Jogja itu selalu penuh, kota gitu ya, kota Jogja itu selalu penuh. Kalaupun ada untuk PPKM, itu di kabupaten, dan itu tidak banyak. Nah, yang banyak itu, yang terakhir banyak itu termasuk di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, berikutnya untuk PPKN ya, berikutnya itu luar Jawa ya, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara itu sudah kemarin kalau tidak salah kurang dari 5 ya kebutuhannya untuk tahun ini. Jadi nanti ada datanya gitu ya. Pendaftaran itu, melihat itu nanti kita daftar, memilih tempat rencana pengabdian kita ke depan, ya. Kemudian nanti akan diplotkan, ditempatkan oleh pusat kalau lolos, ditempatkan di di LPTK penyelenggara PPG yang dekat dengan rencana tempat pengabdian. Ya, kalau misalkan rencananya di pengabdiannya di Wonosobo misalkan, nanti LPTK yang dekat di sana mana gitu ya. Jadi tidak muncul nama LPTK-nya. Itu yang terakhir informasi awal yang saya terima itu seperti itu. Kemudian nanti kata Mbak Arum tadi bahwa asal kita ikuti saja regulasi dari PPG sesuai dengan misalkan kita sudah akan mengabdi nanti di daerah mana gitu. Kemudian nanti ada kesempatan P3K juga di sana, tidak kemana-mana ya. Itu sudah setengah kesempatan sudah bisa diraih untuk bisa masuk di menjadi ASN P3K ya. Itu asal kita memang sudah sesuai dengan rencana mengabdi kita, daftarnya sudah sesuai dengan rencana mengabdi, seperti Mbak Rizky Pauni tadi sampaikan. Memang di Wonosobo ada kesempatannya dan daftar di sana. Tadi ada kesempatan di Bengkulu ya, daftarnya di sana yang membutuhkan. Itu di antara regulasi baru yang nanti akan diterapkan. Jadi bedanya yang kemarin dengan yang nanti yang akan datang. Walaupun ini tentu kami karena UAD itu ya ditunjuk oleh pemerintah gitu ya sebagai penyelenggara, ya kita sebenarnya terima paket gitu ya, paketnya ini diselenggarakannya seperti ini begitu ya. Hanya mekanisme tentang pendaftarannya saja ya nanti. Mekanisme pendaftaran kemudian pasca lulus itu yang banyak kalau tadi Mas Dadang sampaikan, ternyata setelah lulus PPG itu walaupun sudah ada kesiapan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya kan ya, tapi banyak juga yang akhirnya memilih tidak mendaftar melanjutkan menjadi guru karena inginnya tetap di daerah sendiri gitu ya yang lebih dekat, atau inginnya semuanya di Jogja gitu ya kalau yang orang Jogja. Nah, siapa yang berani keluar, nah itu GTK akan senang sekali karena kebutuhan guru di daerah itu selalu tidak terpenuhi gitu ya, karena konsentrasi pendaftarannya tetap di daerah asal. Itu untuk yang PPG ke depan. Tapi nanti kita sesuai dengan perkembangan karena proses
PPG ini hampir dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan regulasi. Ini misalkan PPG Daljab ya. PPG Daljab itu kan selalu ada. Dulu ada PPG Daljab mandiri, Prajab mandiri ya. Sekarang tidak ada. Ya. Kemudian yang Daljab macam-macam caranya. Terakhir Daljab 3 itu yang kemarin disebutnya sebagai PPG Daljab yang terakhir karena ke depan PPG Daljabnya itu tidak diselenggarakan melalui program misalkan 3 atau 4 bulan oleh bertemu dengan Bapak Ibu dosen, tapi ke depan Daljabnya seperti halnya kita kuliah di universitas terbuka, disediakan bahannya, silakan dipelajari, kalau sudah siap silakan ujian, gitu ya. Itu nanti ke depan informasi untuk yang PPG Daljab. Teman-teman yang sudah punya terdata di Dapodik ya, itu kalau ikut PPG yang mesti nanti PPG-nya Daljab ya. Pola PPG Daljab juga selalu berubah gitu ya. Itu barangkali tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Diki Tayaki Harikapedi yang telah memberikan tambahan untuk kita semuanya berkaitan dengan perbedaan antara PPG sebelumnya dengan PPG sekarang. Nah, itu teman-teman nanti bisa teman-teman pelajari dan persiapkan seperti itu ya. Sekali lagi kami ingatkan, prospek guru, terutama PPKN itu sangat besar. Tapi ada kata kunci yang harus teman-teman pahami dan perlu ingat adalah kita harus siap ditempatkan di mana saja seperti itu. Apalagi yang laki-laki itu kan biasanya dulu berorientasi menjadi halo D seperti itu. Sama aja, semua harus, apalagi menjadi halo D itu harus siap ditempatkan di mana saja karena prospek kita adalah mengabdi seperti itu. Insya Allah jika siap mengabdi, setelah saya pahami dari beberapa narasumber tadi, akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi sebagai ASN ataupun P3K. Nah, untuk selanjutnya apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Ibu sekalian dan teman-teman? Untuk Mas Yoga yang alhamdulillah sudah menyelesaikan kemarin sepertinya sudah sidang magister ya di UNJ, Mas Yoga Hardiansyah. Kita doakan ke depannya semakin dipermudah dalam karirnya dan lain sebagainya, kita doakannya. Dan insya Allah dipermudah semuanya. Amin. Terus selanjutnya apakah ada tambahan Bapak dan Ibu sekalian? Oke, untuk di chat aman ya Mbak Cinta? Aman? Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan apakah kalau sudah menjadi PNS bisa kuliah dan oke. Sebenarnya kalau udah jadi guru tidak bisa ya Bapak? Guru aja ya. Baik, ini tadi pertanyaan dari siapa? Mas Rizkon. Oke, Mas Rizkon, untuk saat ini mohon maaf. Ini tadi yang sempat kita bahas sebelum memasuki acara. Di sini teman-teman itu biasanya alumni PPKN UAD itu ada 2 orientasi. Mengabdi sebagai guru dan menjadi seorang dosen PPKN. Nah, ini harus diluruskan terlebih dahulu. Kalau memang sudah mengambil profesi sebagai seorang guru, apalagi datanya di Dapodik itu sudah keluar, itu ya kita sarankan untuk fokus menjadi seorang guru seperti itu. Tapi kalau memang ingin menjadi seorang dosen, ya kami sarankan untuk segera melanjutkan studi S2 seperti itu. Begitu ya Bapak ya. Seperti itu. Jadi disegerakan untuk lanjut S2 jika orientasinya adalah menjadi seorang dosen. Nah, untuk menjadi seorang dosen itu malah peluangnya kami sarankan untuk memanfaatkan beberapa beasiswa yang ada. Seperti itu Mas Rizwan. Jadi dimantapkan dulu orientasinya itu mau kemana, mau menjadi seorang ASN. Kalau sudah menjadi seorang guru, apalagi ASN, sepertinya ya fokusnya akan menjadi seorang guru nanti ke depannya. Seperti itu Mas Rizwan. Kurang lebih seperti itu.
Dan guru, ada kemarin itu ada guru di Malaysia, PPKN di Malaysia. Wah, itu ternyata setelah saya pelajari, peluangnya juga sangat luar biasa. Nah, ini harus dimanfaatkan juga guru-guru guru Indonesia di luar negeri itu prospeknya sangat luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan, saran saya apapun itu ambil ya. Baik, terima kasih untuk Mas Rizwan. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Ketika kan juga belum ada regulasi buat yang sarjana tersebut. Jadi yang terpakai sarjana S1 ini. Oke, baik. Ini ada masukan juga dari Mbak Rizky bahwa kalau teman-teman ini banyak kemarin waktu saya S2 itu teman-teman saya S2 itu berhenti di tengah jalan untuk mengambil PPG terlebih dahulu. Itu nanti kendalanya Mbak, apalagi kalau ini biaya mandiri loh ya. Kalau ini biaya mandiri ini cukup harus dipertimbangkan baik-baik. Karena apa? Ijazah yang akan terpakai itu adalah ijazah S1-nya teman-teman. Ijazah S2-nya itu tidak terpakai untuk PPG, untuk P3K dan ASN sebagai seorang guru, apalagi sudah SPDGR. Jadi saran saya dimantapkan terlebih dahulu sebenarnya ingin fokus menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen. Kalau memang menjadi seorang dosen harus berani survive nanti di depannya, bagaimana mencari home base untuk teman-teman berkarir nanti di depannya. Tapi setelah saya pelajari, prospek SPDGR, apalagi P3K yang sudah terdaftar P3K, itu tingkat kesejahteraannya menurut saya pribadi sebagai seorang yang memang ekonominya sederhana, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Tapi tingkat syukur orang kan tentu berbeda, tapi itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Kalau memang takarannya, teman-teman, itu adalah berbasis kesejahteraan seperti itu. Gitu. Ini ada tambahan dari Pak Ibnu. Izin menambahi bisa asalkan di wilayah terdekat dengan proses izin belajar atau keluar wilayah seperti mengikuti beasiswa BPI. Dosennya disesuaikan dengan tugas mengajar kalau mau daftar jadi dosen. Bapak. Ya, tambahan dari itu boleh kan kuliah lagi, ya itu boleh kalau kuliah lagi. Tapi kemudian setelah kuliah jadi itu sudah P3K, kuliah lagi boleh ya. Jadi setelah kuliah punya gelar S2, kemudian saya mau beralih ke dosen, nah itu yang harus dipertimbangkan dari awal, gitu ya. Kalau dulu memang ada guru yang sudah misalkan menempuh pendidikan S2 bahkan S3, kemudian bisa yang PNS bisa beralih menjadi dosen gitu ya. Tapi ini ada pengalaman kakak kelas saya juga sama di Bandung, itu ngajar di SMA favorit di Bandung, kuliah S2 bahkan sekarang S3 sudah doktor. Nah, berusaha agar bisa ngajar di kampus beralih jadi dosen. Ya, dengan berbagai pertimbangan tetap ditolak oleh kampus begitu ya. Karena pasti harus mengawali lagi dari awal gitu ya. Masalah jabatan fungsional dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya dimantapkan saja Mas Rizwan ya, mau jadi dosen silakan, atau mau jadi guru ya sama-sama menjadi pendidik ya, silakan. Itu sepertinya Mas Yasir. Baik, mohon maaf ini karena blended ya, jadi mic-nya juga harus dua. Nah, begitu untuk Mas Rizwan, jadi harus dimantapkan, pokoknya harus dimantapkan. Jadi kalau sudah menjadi guru itu memang administrasinya akan susah untuk merubahnya, dan ternyata tadi berdasarkan pengalaman sudah S3 justru malah sudah doktor ya, itu adalah akademi yang sangat luar biasa itu, tapi tidak bisa tetap ditolak administrasinya. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Begitu Mas Rizwan. Oke. Baik, ada yang lain?
Mbak Tarsini mungkin mengangkat tangan untuk Pak Ibnu. Monggo Pak Ibnu. Oke, terima kasih. Izin menambahi terkait dengan tadi Mas Rizkon. Kalau posisi Mas Rizkon sekarang belum mengambil kuliah, itu seandainya nanti diangkat jadi P3K. Nah, itu proses untuk melanjutkan S2 itu harus melalui proses izin belajar. Proses izin belajar ini boleh atau dikeluarkan ketika dia berada satu wilayah, tidak lebih dari ada jarak kilonya kayak gitu. Kalau di luar wilayah seperti saya di Sumsel mau ke Jawa itu nggak bisa, terkecuali ini kita mengikuti seperti yang beasiswa BPI seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi apa yang statusnya mau dinaikkan atau pindah tugas menjadi dosen, itu ya sepertinya nggak bisa, karena prosesnya makanya saya katakan tadi harus menyesuaikan dengan kalau mau pengen tetap jadi dosen, itu menyesuaikan dengan tugas utamanya yaitu mengajar sesuai dengan SK-nya, seperti itu. Kalaupun mau jadi dosen itu bisa mungkin dosen UT atau yang lain seperti itulah, yang artinya wilayah terdekat atau mungkin dosen di kampus Merdeka Mengajar seperti itu. Tetapi untuk masalah kepangkatan atau kondisi status kepegawaian itu tetap harus yang utama itu mengajar seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ibnu atas tambahannya. Pinnya di pinnya di ngapunten, pinnya ya. Baik, begitu untuk Mas Rizkon. Karena untuk menjadi seorang dosen itu bebannya tidak hanya mengajar ya, ada 3 hal yang memang itu cukup luar biasa untuk dijalankan. Jadi saran saya dipertimbangkan baik-baik seperti itu. Kalau menjadi dosen LB bisa Mas. Jadi dosen itu banyak orang yang salah prasangka ini masuk FYP TikTok capek-capek kuliah S2 ngajar dosen. Jadi dosen gajinya sangat kecil 200.000, 300 sampai 14. Jadi ada 2 tingkatan. Dosen itu perlu dipahami. Jadi ada dosen tetap, ada ini secara umum ya. Ada dosen itu dosen LB, dosen luar biasa yang memang mengajar berdasarkan SKS dan kebutuhan kampus. Nah, nanti diundang untuk membantu mengajar itu juga ya dosen seperti itu. Panggilannya jadi disebut dosen, tapi LB. Nah, beliau itu mendapatkan mungkin bahasanya adalah fee itu berdasarkan SKS beliau mengajar. Itu tetap bisa kalau masih seperti itu bisa. Waktu itu saya diundang untuk mengajar di UT, yang mengajar apakah dosen-dosen apa di kampus-kampus tidak. Ternyata ada guru tapi beliau adalah S2. Tingkat pendidikannya adalah strata 2. Bisa mengajar di UT. Seperti itu. Jadi dimantapkan. Tapi kalau untuk dosen yang tetap memang memiliki home base, ber-NIDN dan lain sebagainya, sepertinya berdasarkan pengalaman tidak bisa ya, seperti itu. Seperti itu, Mas Rizkon. Dimantapkan lagi, kalau dosen segera lanjut S2 dan manfaatkan beasiswa yang ada. Tapi kalau untuk menjadi guru, segera dipersiapkan untuk PPG-nya, seperti itu.